Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke bagian materi HTML dan CSS, yaitu bagian padding. Nah, padding yaitu di sini kita menambahkan ruang ke elemen. Nah, jika Anda ingin menambahkan ruang ke elemen, Anda dapat menggunakan properti yang namanya padding. Dengan menerapkan padding, titik 2, nah lalu value-nya berapa piksel, nah ruang yang ditentukan akan ditambahkan ke semua sisi elemen. Misalnya di sini kita akan membuat logo, tulisannya Proget, jadi kita defaultnya tulisannya itu kan di pinggir. Kalau kita mau memberikan jarak, jadi kita gunakan padding. Padding 20 piksel. Nah, untuk 20 piksel ini akan ditambahkan ke semua sisi, yaitu dari top, right, bottom, and left. Jadi dari sisi atas, kanan, kiri, dan bawah. Lalu bagaimana kita menerapkan padding ke satu sisi saja? Maka Anda mungkin ingin menambahkan ruang hanya pada satu sisi elemen, misalnya hanya bagian atas saja. Dalam kasus ini, kita dapat menggunakan properti untuk bagian atas padding top, untuk bagian kanan padding right, untuk bagian bawah padding bottom, dan bagian kiri itu padding left. Misalnya untuk menambahkan ruang di bagian atas, tetapkan padding top misalnya 20 piksel. Jadi kita mau memberikan jarak itu 20 piksel dari logo ke bagian paling atas. Nah, kalau kita tidak menggunakan bagiannya top, right, bottom, atau left, kalau kita hanya menggunakan padding saja, berarti defaultnya kita akan memberikan berapa value-nya ke semua sisi. Seperti pada gambar sebelumnya di sini, kalau cuma padding aja, berarti kita menambahkan padding itu ke semua sisi. Top, right, bottom, and left. Sementara kalau kita membuatkan ke dalam salah satu sisi, kita tetapkan padding top-nya, atau padding right, atau padding bottom, atau padding left. Lalu shorthand padding. Anda dapat menggunakan shorthand saat menerapkan padding. Anda dapat menerapkan padding ke beberapa sisi menggunakan satu properti saja. Saat 4 nilai ditentukan, padding diterapkan searah jarum jam dari bagian atas. Saat 2 nilai ditentukan, padding diterapkan dalam urutan atas bawah dan kanan kiri. Nah, penetapan padding secara individual itu padding top, padding right, dan padding bottom, serta padding left. Nah, penetapan secara keseluruhan kita menggunakan shorthand padding, jadi kita hanya menuliskan padding saja, tapi kita membuat value-nya 4, yaitu value untuk atas, kanan, bawah, dan kiri. Dia searah jarum jam, jadi dari atas ke kanan, ke bawah, baru ke kiri. Gitu ya, per posisi paddingnya, posisi dari value-nya. Lalu penetapan secara keseluruhan, kalau vertikal, horizontal, atau hanya menetapkan 2 nilai. Berarti kalau padding, kalau 2 nilai padding, kalau 2 nilai berarti antara atas, bawah, kanan, kiri. Jadi kalau kita memasukkan nih paddingnya cuma 2 nilai, berarti secara default atas dan bawahnya itu 20 piksel, kanan kirinya 10 piksel. Itu bentuk shorthand padding. Selanjutnya ke bagian struktur footer. Sekarang kita akan mengerjakan tata letak footer. Sama seperti header, mari kita periksa desain dan strukturnya. Di sisi kiri footer terdapat logo, dan di sisi kanan terdapat daftar atau list. Di sebelah kiri ini logo footer, dan di sini list footer. Di dalam tag HTML-nya kita menggunakan div keseluruhan untuk div footer.
Lalu ada lagi subdiv, yaitu div untuk logo dan subdiv untuk list. Dimana di sini div class, nama kelasnya itu footer logo. Di sini footer logo, nama tulisannya project, lalu tutup div. Dan div yang kedua, div class footer list. Nah, di sini terdapat 3 list, yaitu tentang, karir, dan hubungi kami. Berarti di dalam UL ada LI lagi. Ada LI tentang, LI karir, dan LI hubungi kami. Lalu struktur footer. Saat membuat header, kita menerapkan float dan padding ke setiap elemen LI. Karena itu, properti CSS juga diharapkan ke elemen LI di footer. Menurut Anda bagaimana kita dapat menentukan properti CSS ini hanya ke tag LI di header? Kemarin kita sudah membuatkan untuk header, yaitu membuat list ke samping, itu kita menggunakan properti float sama dengan left. Telah diterapkan di semua elemen LI. Nah, itu bisa kita terapkan juga untuk footer. Jadi, posisi listnya itu kita buat stylenya itu float, titik 2, value-nya itu left. Selanjutnya ke selektor bersarang. Dengan menambahkan LI setelah header list dengan spasi di antara keduanya, Anda dapat menerapkan CSS hanya pada elemen LI di header list. Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan CSS yang berbeda ke elemen LI di header dan elemen LI di footer. Nah, misalnya gini. Di header list, nah header list kan ada daftar header ini. Kita di dalam kelas header list, ini kan kelas UL kelas header list, lalu di dalamnya ada LI. Nah, kita mau membuatkan menerapkan CSS untuk LI yang ada di dalam header list. Maka untuk stylenya itu kita gunakan selektor .header strip list. Nah, ini nama kelas, lalu spasi nama bagiannya itu kita menggunakan LI. Nah, LI nama kelas lalu nama elemennya. Jadi header list spasi LI. Jadi kita terapkan CSS hanya di elemen LI yang ada di dalam header list. Nah, berbeda dengan kita menulis tag LI buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, kalau kita membuatkan style LI seperti itu, maka itu berlaku untuk semua LI. Nah, berbeda dengan selektor bersarang, kita di sini hanya membuatkan CSS LI hanya untuk kelas header list. Di sini kita tetapkan warna untuk header list untuk elemen LI di header list, yaitu color crash FF0000. Nah, misalnya di sini terdapat dua kelas header dan kelas footer. Yang berwarna ini, warna merah ini hanya untuk kelas header list. Walaupun di bawah ini juga terdapat LI, tapi dia berada di kelas footer. Nah, itu guna dari selektor bersarang. Jadi kita bisa melanjutkan lagi kalau di dalam sini masih ada elemen-elemen lainnya. Lalu mengatur ulang logo dan daftar. Nah, di sebelah kiri ini disejajarkan secara vertikal. Lalu kita akan membuatkan logo dan gambar di kiri dan ke kanan. Untuk logo di sebelah kiri dan untuk daftar itu di sebelah kanan. Kita menggunakan float dengan value left. Namun bagaimana jika mau menyejajarkan dari kanan? Di sini kita menggunakan properti float right. Dengan float right, Anda dapat menyejajarkan elemen secara horizontal dari kiri ke kanan. Misalnya di sini
UL, LI, HTML, PHP. LI-nya ini, nah ini untuk elemen LI, semua yang menggunakan LI maka akan mengikuti style ini. Float sama dengan right. Jadi elemen LI akan disejajarkan secara horizontal dari kanan. Lalu memosisikan elemen ke kiri dan ke kanan. Dengan menggabungkan float left dan float right, Anda dapat meletakkan logo dan daftar menu putar di baris dari kiri ke kanan. Mari kita tetap terapkan float left ke selektor logo, lalu sehingga posisinya akan tetap di kiri, dan menerapkan float right ke selektor footer list untuk memindahkannya ke tepi kanan. Nah, sekarang kita akan membuat halaman tampilan seperti ini, di mana di sini kita membuat tampilan yang terdiri dari kelas copy container, lalu kelas content, dan kontak form. Kita akan membuat tampilan seperti ini nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat kelasnya itu ada kelas copy container, ada kelas content, dan kelas kontak form. Lalu bagaimana menerapkan CSS ke sebagian teks saja? Pada tulisan Hello World ini kita bisa lihat titik ini berbeda dengan tulisan Hello World. Warna titik berbeda dengan tulisan. Nah, untuk membuat seperti itu, kita menggunakan tag span. Anda dapat menerapkan CSS ke sebagian teks dengan mengapitnya di tag span. Gambar di bawah mengilustrasikan hal ini dengan menerapkan color red ke selektor span, dan tidak ada baris baru yang dimasukkan sebelum atau setelah elemen. Nah, kita mau menuliskan nih welcome to project, tapi projectnya ini warnanya berbeda. Nah, kita menggunakan tag span. Nah, span itu CSS yang diapit di dalam teks ya. Jadi welcome to, lalu projectnya itu kita letakkan di dalam span. Nah, span-nya itu yang kita atur color-nya gimana di CSS kita. Lalu elemen block dan inline. Di sini di HTML beberapa elemen akan dimulai di baris baru dan beberapa tidak. Elemen block seperti div akan dimulai di baris baru dan diperluas ke keseluruhan lebar elemen induknya. Sedangkan elemen inline seperti span hanya mengambil lebar secukupnya saja. Nah, tulisan belajar welcome to project ini di dalam span, lalu belajar coding di project ini kita menggunakan elemen a herb. Jadi elemen inline tidak dimulai dari baris baru. Lalu struktur konten. Setelah struktur header, lalu kita masuk ke struktur konten. Nah, di sini kita akan membuat nanti judulnya itu, judul kelasnya itu contents item, di mana terdapat judulnya kita menggunakan H3, heading 3, lalu di bawahnya ada div untuk content item. Di sini ada 4 gambar. Nah, gambar, lalu di bawahnya ini kita menggunakan lagi yaitu paragraf. Selanjutnya ke bagian batas. Antara pelajaran dengan gambar di sini ada garis batas di bawah elemen H3. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sintaks untuk batas, kita menggunakan yang namanya property border.
seperti yang ditampilkan pada gambar, Anda dapat menentukan lebar, style, dan warna. Lalu gunakan properti border untuk menerapkan batas ke semua sisi untuk menambahkan batas ke sisi tertentu. Gunakan salah satu properti berikut: border bottom, border top, border left, dan border right. Nah, pada gambar di sini kita bisa lihat terdapat kelas logo 1 dan logo 2. Nah, tulisannya sama-sama Proget. Lalu di style di sini untuk logo 1 bordernya sama dengan 5 pixel, lebarnya 5 pixel, lalu stylenya solid dan warnanya red. Nah, di sini kita bisa lihat bordernya itu sekelilingnya. Nah, berbeda dengan yang logo 2, kita hanya menggunakan border bottom, yaitu ukurannya 1 pixel, solid, dan warnanya crash 333. Nah, di sini kita menambahkan garis batas di bawah logo. Jadi garisnya di bawah, sementara yang tadi di atas. Kalau border, nah sama dengan padding tadi, ketika kita tulis padding, berarti by default itu sudah memasukkan bottom, right, dari top, right, bottom, dan left. Nah, gitu juga dengan border. Ketika kita menuliskan border, maka by default itu ketika kita masukkan value-nya itu by default itu sudah untuk ke empat sisinya, dari top, right, bottom, dan left. Kalau mau membuat salah satunya, maka kita perlu menuliskan border bottom aja. Misalnya border bottom 1 pixel solid dengan warna apa? Warna di sini crash 33. Nah, kalau kita mau membuatkan garis di atas, berarti kita gunakan border top. Selanjutnya, ruang di dalam dan ruang di batas. Seperti ditampilkan di bawah, ada ruang yang ditambahkan di atas dan di bawah garis batas. Di sini tadi terdapat garis di sini. Nah, bisa dilihat. Di sini ada garis, lalu ada ruang di atas garis 15 pixel, lalu ada lagi ruang di bawah garis itu 50 pixel. Lalu kita masuk ke bagian padding dan margin. Sebelumnya kita menggunakan properti padding untuk memberikan ruang di sekitar elemen. Namun, padding hanya menambahkan ruang di dalam batas. Untuk menambahkan ruang di luar batas, Anda dapat menggunakan properti margin. Anda dapat menentukan nilai margin seperti menentukan nilai padding. Sama ya, padding juga menggunakan bentuk ukuran dalam pixel. Di sini paddingnya 10, berarti di defaultnya untuk top, right, bottom, dan left. Jadi 10 aja ditulis. Nah, gitu juga dengan margin. Ketika ditulis margin aja, berarti untuk keempat sisinya. Di sini kelas logo 1 dengan tulisan Proget. Jadi di sini kan selektor logo 1. Bordernya dituliskan 3 pixel. Border berarti, nah ini garisnya 3 pixel, solid, warnanya merah. Lalu paddingnya itu 10 pixel. Nah, padding, ingat padding itu, nah di sini kita bisa lihat padding yaitu ditambahkan 10 pixel, tambahkan 10 pixel ruangan di dalam batas. Nah, di dalam tulisan ini ke atasnya itu yang berwarna hijau itu paddingnya 10. Nah, di dalam batasnya yang mana? Ini border yang merah ini tadi bordernya. Lalu untuk membuat di luar batas itu tambahkan margin.
Jadi marginnya yaitu 20 pixel. Jadi 20 ketika kita membuat margin 20 itu by default untuk keempat sisinya. Top, right, bottom, dan left. Jadi perbedaan padding dengan margin, padding itu adalah memberikan ruang ya, memberikan ruang di sekitar elemen. Jadi padding memberikan ruang masih di dalam border, sementara margin itu untuk memberikan ruang di luar border. Lalu membuat model kotak. Di sini properti margin, border, dan padding yang kita telah bahas sejauh ini didasarkan pada konsep model kotak. Setiap elemen HTML memiliki batas. Secara default, sebagian besar tidak terlihat. Ruang di luar batas kotak adalah margin, sedangkan ruang di antara batas dan teks adalah padding. Nah, ruang yang di luar kotak itu, luar border itu adalah margin, nah sementara yang di dalamnya itu adalah padding. Nih, di sini tulisan hello. Nah, yang warna hijau ini adalah paddingnya. Ruang di dalam batas, lalu ini adalah border, yang warna abu-abu ini adalah border. Nah, sementara yang di luar ini adalah margin atau ruang di luar batas. Shorthand margin, nah sama juga dengan margin, tadi sudah dijelaskan, sama juga dengan padding. Margin juga Anda dapat menentukan margin secara satu persatu di setiap sisinya atau sekaligus menggunakan satu properti. Ketika menggunakan margin saja berarti kita menggunakan 4 ke 4-nya. Misalnya di atasnya 20, kanannya 10, bawahnya 20, dan kirinya 10 pixel. Nah, penulisannya sama ya dengan padding. Lalu dengan margin kalau cuma tulisannya 2 berarti yang value yang pertama itu atas dan bawahnya, lalu value yang kedua ini itu untuk kanan kirinya. Di pelajaran ini kita akan membuat formulir pertanyaan seperti gambar di bawah ini. Jadi kita akan nanti membuat formulir. Di sini ada tulisan ya. Hubungi kami, lalu di sini ada border, lalu di sini ada form. Nah, bidang penulisan satu baris, bidang penulisan multi baris, dan tombol kirim. Sini kita menggunakan tag input dan text area. Nah, kalau text input itu bidang penulisan satu baris. Kalau text area itu banyak baris ya, bisa berapa baris, lalu ke sampingnya berapa kolom. Atau di sini juga kita bisa drag kolomnya itu, teksnya itu, teks areanya bisa kita drag berapa ukurannya. Lalu tombol submit atau tombol kirim. Kita membuat tombol submit atau kirim dengan menambahkan atribut type. Ini sudah dipelajari ya dulu di materi form. Dan saat Anda akan menetapkan atribut type ke submit, maka input menjadi tombol submit atau kirim seperti gambar di bawah ini ya. Lalu atribut nilai. Jika diinginkan, Anda dapat mengubah teks yang ditampilkan di tombol submit kirim dengan menggunakan atribut value. Nah, kalau kita mau mengganti tulisannya, kalau input type submit aja itu defaultnya tulisannya submit. Kalau kita mau membuatkan tulisan misalnya simpan, edit, atau hapus, kita tambahkan value. Misalnya sini value-nya kirim. Lalu menerapkan CSS ke beberapa selektor. Nah, tadi kalau kita mau menerapkan CSS ke tulisan yang tulisan, kita bisa menggunakan span. Lalu kalau menerapkan CSS ke beberapa selektor, nah kita pisahkan kedua selektor yang berbeda dengan koma. Misalnya di sini nih ada
H1 dan ada P. Maka H1, P. Colornya kita atur yaitu merah. Bisa ya penulisan selektor seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan. Ini mirip dengan yang project yang di Progress, hanya saja di sini kita mengetikkan ulang kodenya. Jadi kita membuat sendiri kodenya di text editor kita. Nah, tampilan yang akan kita buat adalah seperti ini, di mana di paling atas ini terdapat navbarnya atau menunya. Di sini ada logo dan di sini ada daftarnya. Lalu di bagian sini ada tulisan Hello World dan di sini kita menggunakan span membedakan warna. Lalu di sini ada heading yang lebih kecil. Lalu ada tulisan lagi pelajaran dan ada border. Di bawahnya ada 4 gambar dan di sini ada paragraf. Dan terakhir kita buat form hubungi kami, di mana formnya bisa untuk menginput dan mengirim form. Lalu di bawah di sini ada footer. Nah, di sini ada progress dan tentang karir dan hubungi kami. Oke, mari kita langsung praktekkan. Baiklah, kita mulai dengan membuat tag HTML dulu. Di sini title-nya kita tulis progress. Nah, jangan lupa di dalam head masukkan untuk ke style CSS-nya. Filenya belum kita buat. Nah, di sini link rel, style sheet, lalu herbnya nanti kita buat dengan nama style sheet.css. Dan kita buat file baru dengan nama style sheet.css. Nah, di sini file CSS ya. Oke. Lalu kita masuk ke bagian body. Di sini kita akan membuat div class untuk header. Nah, tadi headernya terdapat 2 ya. Di sini header untuk logo dan header untuk daftar. Header logo dan header daftar. Oke, di sini kita tambahkan lagi div class header logo. Tulisannya di samping saja. Itu tulisannya progress. Nah, untuk div yang kedua itu header list. Header list. Nah, karena ada banyak jadi kita pindahkan saja ke bawah. Lalu listnya tadi ada tentang pelajaran dan hubungi kami. Kita gunakan UL. Sini LI tentang, lalu LI pelajaran, dan LI untuk hubungi kami. Oke.
Kita simpan dulu. Kita coba buka di browser hasilnya. Nah, di sini sudah ada tulisan Forget tentang pelajaran dan hubungi kami. Oke. Sini sudah ada Forget tentang pelajaran dan hubungi kami. Oke, sekarang kita masuk untuk membuat CSS untuk headernya dulu. Baru kita lanjut nanti ke main dan ke footer. Nah, di sini untuk body font family-nya kita atur benar. Next, koma. Lalu untuk LI, nah LI yang di sini tadi. Nah, di sini kita hilangkan ini bulatnya. Jadi LI list style itu none. Jadi kita hilangin. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah hilang. Dan selanjutnya untuk selector untuk class header. Nah, background color-nya kita atur. Warnanya kita samakan aja, itu 26 D0 C9. Oke. Lalu untuk warna headernya itu colornya kita rubah warnanya ke FF dan tingginya kita atur 90 pixel. Oke, kita simpan. Oke, kita refresh. Nah, di sini tulisannya sudah berubah warna putih dan backgroundnya sudah berwarna hijau. Oke, kita lanjutkan. Untuk header logo, float left. Jadi kita mau mensejajarkannya dan font size-nya. Font size itu sama dengan 36 pixel dan padding. Nah, ingat ya, padding itu kalau kita tulis padding aja berarti dia by default atas, kanan, bawah, dan kiri. Kalau kita tulisnya dua saja, 20 pixel, 40 pixel, nah berarti atas, bawah, kanan, kiri. Oke, kita simpan. Setelah disimpan, coba kita refresh. Nah, tulisan Forget logonya sudah besar ya. Lalu untuk tentang pelajaran dan hubungi kami, kita atur lagi. Header list. Nah, di sini ada LI, di dalam header list ada LI. Itu pada materi sebelumnya. Nah, materi di selektor bersarang. Jadi menambahkan LI setelah header list itu bisa kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Untuk header listnya, header list floatnya itu left dan paddingnya 35 pixel, 20 pixel. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, di sini tulisannya sudah ke samping ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian main. Nah, di bagian utama tadi kita akan membuat tampilan seperti ini, di mana ada 3 sub div. Ada tulisan hello world, itu kita membuat namanya copy container, lalu ada contents dan ada contact form. Jadi di dalam main ada 3 div lagi, div class lagi. Oke,
di luar ini. Ingat ya, tadi untuk header, sekarang untuk main. Nah, kita boleh menggunakan comment untuk memberikan keterangannya. Nah, di sini kita bisa tambahkan komen, itu menggunakan tanda kurung, lalu tanda seru, strip-strip, dan strip-strip. Jangan lupa ditutup. Nah, di sini kita kasih saja bagian header. Lalu untuk di bawah sini kita buat dengan nama nah, ini bagian main. Ya, jadi kita tahu bagian-bagiannya. Lalu di sini kita buat div class main. Nah, di dalamnya sini tadi terdapat 3 kelas. Nah, di sini terdapat kelas copy container, kelas contents, dan kelas contact. Div class copy container, copy container dulu yang kita buat, di mana terdapat tulisan Hello World dan Ayo Belajar Coding. Nah, Hello World-nya di sini ditulis dengan H1. Jadi H1 Hello World. Hello World, lalu titik. Nah, titiknya itu tadi berwarna merah ya. Itu kita gunakan span. Jadi di dalam sini span. Nah, dan diakhiri dengan span. Lalu untuk tulisan Ayo Belajarnya kita gunakan H2. Ayo Belajar. Nah, oke, kita simpan, kita refresh. Nah, di sini sudah ada tulisan Hello World, Ayo Belajar. Nah, untuk tulisannya kan belum ukurannya belum di sini besar kan tulisan Hello World-nya, Ayo Belajar codingnya. Itu bisa kita atur di CSS-nya. Di style. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita buat untuk main. Itu ukuran paddingnya atau batas dalamnya itu 100 pixel dengan 80 pixel. Oke, masih ingat ya, kalau cuma 2 di sini, atas bawah, kanan kiri. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian copy container. Oke, kita simpan dulu, kita refresh. Nah, di sini tulisannya sudah pindah ke bawah. Lalu ke bagian copy container. Copy container. Nah, di sini di copy container, nah bagian H1-nya berarti kita lanjutkan copy container H1, font size-nya itu kita atur 140 pixel. Oke, kita simpan, kita refresh.
Nah, tulisannya sudah besar. Nah, di sini belum berubah ya warna ini. Sekarang kita atur untuk copy container span-nya. Copy container span. Nah, itu warnanya kan kita atur. Press FF 4A 4A. Oke. Titik koma, kita coba refresh. Nah, di sini sudah berubah warna ya, span. Nah, kalau kita hanya untuk merubah beberapa sisi warna saja, itu kita gunakan span. Hanya untuk diapit di dalam teks. Oke, yang tulisan ayo belajarnya lagi. Untuk H2-nya. Font size-nya kita atur 60 pixel. Oke, kita simpan. Kita refresh lagi. Sebentar. Oke, ada salah tulisan. Copy container. Nah, di sini tulisannya sudah berubah ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian contents. Nah, di sini div yang kedua itu untuk contents, itu ada tulisan pelajaran, lalu ada border, ada gambar, dan ada paragraf. Nah, di sini kita pisahkan saja. Kita kasih keterangan di sini untuk copy container, lalu di bawah sini kita buat untuk konten. Oke. Selanjutnya div class contents. Nah, karena di dalam contents ini ada lagi tulisan pelajaran, ada border, lalu di sini ada 4 gambar. Oke, di sini untuk div contents tulisan dulu pelajaran. Kita gunakan H3. Pelajaran, kita simpan, kita refresh. Nah, di sini sudah ada pelajaran. Di pelajaran ini kita akan membuatkan kelas, yaitu nama kelasnya section title untuk bagian H3. Lalu di dalam sini kita akan membuatkan div untuk 4 gambar tersebut, contents itemnya. Jadi sini namanya div class content item. Jadi ada 4 contents item. Lalu ada gambarnya, image-nya nanti saja kita tambahkan. Lalu tulisannya HTML dan CSS. Oke, tutup paragrafnya. Kita coba refresh dulu.
Nah, di sini sudah ada pelajaran. Nah, di sini kita tambahkan gambar. Nah, untuk gambarnya itu saya copy saja. Nah, di dalam folder ini sudah saya masukkan 4 gambar, yaitu gambar html.png, php.png, ruby.png, dan swift.png. Jadi, gambar ini yang akan kita masukkan ke bagian sini. Untuk HTML, jadi image source-nya, karena letaknya sudah di dalam folder yang sama, sudah sejajar dengan HTML ini, dengan file index.html, jadi kita tinggal panggil saja nama filenya html.png. Lalu kita atur lebarnya itu 210 dan tingginya 250. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Lalu gitu juga untuk tulisan PHP, Ruby, dan Swift. Di bawah sini kita tambahkan div class, namanya contents item, lalu maaf, salah. Di bawah sini div class contents item, image yang digunakan itu selanjutnya kita akan masukkan php.png, dan tulisannya dalam paragraf itu PHP, dan selanjutnya contents item untuk Ruby. Div class contents item, lalu image, selanjutnya itu image-nya ruby.png. Kita lihat di sini, dan paragrafnya itu kita tulis Ruby. Oke, dan terakhir item, contents item, image source itu Swift, yang terakhir swift.png, dan tulisannya sudah kita buat, kita simpan dan kita refresh. Nah, di sini tulisannya masih ke bawah. Nah, bagaimana untuk menuliskannya ke samping? Oh ya, dan ukurannya kita atur, kita copy saja. Oke, buat kita simpan. Nah, ukurannya sudah sama. Nah, bagaimana untuk menuliskannya ke samping? Kita masuk ke bagian CSS-nya. Kita masuk ke bagian style.css. Oke, sekarang untuk konten. Nah, di sini untuk kelas konten ini kita atur tingginya itu 500 pixel dan margin topnya itu 100 pixel. Oke, kita simpan, kita refresh, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini sudah pindah ke bawah. Lalu untuk section title-nya ini, nah karena di situ ada ini ya, ada garis di bawahnya. Di sini kita bisa lihat untuk pelajaran itu ada garis. Pelajaran itu di dalam H3
atau di dalam kelas section title. Oke, kita lanjutkan. Section title. Nah, bordernya karena di bawah, berarti kita gunakan border bottom 2 pixel solid, warnanya 7 EC. Oke, kita simpan dan kita coba. Nah, di sini sudah muncul ya garisnya. Lalu untuk font size-nya, kita atur 28 pixel dan padding bottomnya itu 15 pixel dan margin bottom kita atur 50 pixel. Jadi ingat ya, padding itu untuk batas dari dalam dan margin itu batas keluar. Oke, sudah kita simpan, kita refresh. Nah, sudah ada jarak. Sekarang kita masuk ke bagian contents item. Nah, kita masuk ke CSS yang bagian content item ini. Contents item. Di sini kita atur floatnya, berarti disejajarkan. Jadi float left. Oke, kita coba refresh. Nah, floatnya kita atur ke kanan. Nah, sudah pindah tulisannya ke kanan. Sekarang kita akan membuat jaraknya. Margin right-nya itu sekitar 40 pixel. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah ada jarak ya. Lalu kita atur ukuran paragrafnya ini. Contents item P. Nah, di sini selektor bersarang dan font size-nya kita atur 28 pixel, 24 saja, kita atur 24. Lalu margin top-nya itu kita atur 30 pixel. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini tulisannya sudah berjarak dan tulisannya lebih besar. Nah, ini bisa kita atur tulisannya. Lalu selanjutnya kita akan membuat kelas yang ini, kelas contact form, di mana di sini isinya hubungi kami, lalu ada border dan ada inputan. Oke, kita masuk ke bagian index. Nah, itu keluar dari kelas yang ini ya. Jadi di bawahnya kita buat bagian contact form. Oke, kita tutup komennya. Di sini kita buat div class contact form. Kita simpan. Di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ada tulisan hubungi kami, sama dengan kayak pembelajaran tadi. Lalu ada teks. Nah, jadi hubungi kami kita tuliskan dengan H3 saja.
H3 class section title, jadi kelasnya masih sama dengan ini penulisannya. Lalu tulisannya hubungi kami. Oke, kita coba refresh browsernya. Oke, sudah ada hubungi kami. Nah, untuk bordernya ini sudah mengikut dari section title yang sini ya. Dari section title ini sudah ada border bottom. Oke, kita masuk ke bagian kontak form selanjutnya, itu tulisan email wajib diisi ya, wajib diisi untuk paragraf. Nah, di sini kita tambahkan tag input. Input form. Oke. Input type text, name-nya email. Oke. Lalu kita masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat pesan wajib diisi. Oke. Berarti tulisannya pesan kurung wajib diisi. Nah, di sini kita menggunakan, boleh kita tambahkan komen input. Di sini text area. Text area. Nah, di sini menggunakan text area. Lalu terakhir untuk bidang wajib diisi. Dan kita tambahkan satu lagi terakhir, input type-nya. Di sini submit-nya ya. Oke, input type submit. Oke, tulisannya kirim. Name-nya kirim dan value-nya atau tulisannya itu kirim. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada tulisannya. Oke, ini bisa kita atur di CSS kita, di style. Di sini kita buat kontak form, itu padding topnya 100 pixel. Lalu tambahkan CSS untuk text areanya.
tambahkan CSS untuk input dan text area. Input, text area itu lebarnya kita atur 400 pixel dan margin topnya 10 pixel, margin bottomnya 30 pixel, padding 20 pixel, font size-nya 18 pixel, border 1 pixel, solid 7 EC. Oke, kita simpan, coba kita refresh. Oke, nah di sini tulis text box-nya sudah bagus ya, CSS-nya. Di tulisan di sini kita rubah ya menjadi send. Oke, di sini juga kita rubah menjadi send. Lalu di sini kita bisa menggunakan kelas input type. Kita gunakan kelas contact submit. Jadi kita atur warnanya di bagian kelas di sini. Contact submit, kita atur background colornya itu sama dengan ini DE7 EC. Lalu colornya kita atur warnanya 89E AB. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, sudah ada perubahan warna. Dan terakhir kita masuk ke bagian pembuatan footer. Nah, footernya seperti di bawah ini, tulisan ada logo Proget dan listnya di sebelah kanan, berbeda dengan ini tulisnya di sebelah kiri. Nanti di sini kita menggunakan float left, maka di bagian ini kita menggunakan float style floatnya itu right. Oke. Kita masuk ke bagian div yang terakhir. Bagian footer. Oke. Div class footer. Di sini terdapat div class untuk footer logo. Itu tulisannya Proget, dan div class untuk listnya, footer list. Footer list, kita gunakan UL. Tentang LI karir, lalu terakhir hubungi kami. Nah, oke. Kita masuk ke bagian style sheet-nya. Oke, kita
Untuk footernya kita atur background colornya itu warnanya tadi agak gelap ya, 2F 5167. Oke. Dan colornya FF F. Dan tingginya kita atur 120 pixel. Dan paddingnya itu 40. Jadi imbang ya, atas, kanan, bawah, dan kiri. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada footer. Paddingnya 40 pixel. Kita refresh, dah. Dan kita masuk ke bagian footer logo. Footer logo. Nah, posisinya kita rubah ke kanan, float right. Dan font size-nya kita atur 32 pixel. Lalu untuk listnya, nah maaf, tulisannya kebalik. Footer ininya footer left untuk logonya. Nah, di sini sudah ada kesalahan penulisan UL. Untuk footer listnya, footer list kita atur floatnya itu right. Oke. Dan terakhir footer is LE. Itu kita atur paddingnya, padding bottomnya itu 20 pixel. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, tulisannya sudah ke samping. Sedikit ada kesalahan, ini posisi footer kita masih berada di dalam kelas main, jadi kita rubah posisinya. Nah, di sini untuk footer ini kita cut saja. Hapus ini dulu. Oke. Nah, kita lihat bagian main. Nah, main sampai sini. Nah, itu di luar main. Oke, kita letak di sini untuk kelas footer. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, posisi ini sudah berubah di luar ya. Jadi ini bagian header, lalu ini bagian main sampai sini, lalu ini bagian footer. Kalau di codingannya, nah untuk bagian main itu dari sini sampai sini, dan terakhir bagian footer. Nah, di sini itu bisa kita ke pinggir saja. Oke, ini bagian footer, jadi ini bagian main. Oke. Sekian video tutorial kita pada hari ini mengenai HTML dan CSS dengan materi dari ProGet. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.